Selama belasan tahun kita dipaksa percaya bahwa motor Jepang itu rajanya, nggak ada lawan. Tapi di balik layar ternyata mereka diam-diam main curang. Konspirasi monopoli pasar lewat kartel bukan lagi sebuah konspirasi. Kasus kartel Honda dan Yamaha, boom, terbongkar. Dan sekarang mereka malah ketar-ketir. Nah kenapa? Karena produk Cina yang dulu diremehkan, dianggap gampang rusak, rapuh kayak kerupuk, sekarang balik menyerang. Kalian pasti juga udah lihat, motor-motor baru dari Cina itu keren banget desainnya, teknologinya canggih, dan yang paling bikin Jepang keringetan, harganya jauh lebih murah. Nah, jadi gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Dan apa dampaknya buat kita para pengguna? Dan setelah akhirnya membangun pabrik di Indonesia, kehadiran motor Cina akan menjadi fenomena baru di Indonesia. Yang artinya apa? Pabrikan Jepang yang selama ini meremehkan kita, selama ini memonopoli pasar sepertinya akan makin gelisah. Mas Pras, apa yang membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa distributor sepeda motor Honda dan Yamaha bekerja sama dalam membentuk harga? Selama ini industri motor di Indonesia itu udah kayak koloni Jepang kan? Honda dan Yamaha kayak dua kakak kelas yang ngerasa mereka punya hak atas semuanya. Dikit-dikit mereka ngatur harga, bikin inovasi ala kadarnya, tapi tetap pede, karena konsumen Indonesia nggak punya banyak pilihan. Tapi sekarang, ada pemain baru yang bikin pabrikan Jepang itu keringat dingin. Siapa lagi kalau bukan Cina, yang dulu dianggap nggak mungkin ngelawan Jepang, sekarang malah siap-siap ambil alih. Nah, kata nggak mungkin itu terdengar agak menjengkelkan. Selain produk otomotif, coba lihat bagaimana produk elektronik Cina dan Jepang. Kemana semua produk laptop dan handphone Jepang. Wek yakin tetangga atau teman kalian pasti punya merek handphone Cina yang awet selama bertahun-tahun. Alasan mereka beli juga karena murah dan spesifikasi yang modern banget. Nah, Wek udah membuktikan pernah menggunakan Xiaomi yang tahan banting selama lebih dari 5 tahun. Dan sangat cukup untuk kebutuhan produktif. Walaupun sekarang diganti ke teknologi yang lebih baru, tapi handphone Cina itu masih sangat bisa dipakai sampai video ini dibuat. Mobil Wuling juga lihat tuh, mulai nyoba buat memperkeruh suasana dengan harga dan fitur modernnya. Walaupun spare part lumayan lama kita tunggu, tapi ini proses. Dan bukan hal yang mustahil jika segmen otomotif roda 2 akan bernasib sama. Nah, kembali ke motor Cina. Kita flashback ke awal tahun 2000-an. Motor Cina sempat masuk ke pasar Indonesia. Tapi jujur aja saat itu mereka lebih dikenal karena gampang rusak. Ada yang bilang motor Cina cuma tahan setahun, habis itu langsung mogok. Akibatnya merek-merek Cina pun terpinggirkan, sementara Jepang terus berjaya. Tapi itu dulu. Sekarang motor Cina yang dulu kita pandang sebelah mata bangkit dengan teknologi baru, desain futuristik, dan daya tahan yang jauh lebih baik. Salah satu pemain besar yang baru-baru ini bikin heboh adalah QG Motor, yang diperkirakan akan ikut campur dalam perang pasar otomotif di Indonesia. Mungkin nama ini masih asing buat kalian, tapi sebenarnya mereka bukan pendatang baru. Nah, mereka adalah bagian dari Geely Group, perusahaan yang menaungi merek seperti Volvo, Lotus, dan Polestar. Produk mereka diekspor ke lebih dari 130 negara, dan mereka jadi raja di segmen motor besar 250cc ke atas di Cina selama 7 tahun berturut-turut. Dan kalau handphone sudah terbukti, apakah produk motor murah Cina dengan desain, durabilitas, dan teknologi modern juga yang selanjutnya akan memenuhi kebutuhan kita? Kita perlu lihat dulu bagaimana pabrikan Jepang bisa sedominan itu di Indonesia. Sudah jadi rahasia umum kalau Honda dan Yamaha menguasai pasar dengan angka yang luar biasa. Banyak konspirasi yang beredar kalau Yamaha dan Honda mencoba untuk memonopoli pasar di Indonesia. Dan yang menjadi korban bukan hanya kita sebagai konsumen, tapi merek lain dari Jepang pun seperti Suzuki atau Kawasaki terkena imbasnya. Nah, berdasarkan data, dua merek ini aja udah menguasai lebih dari 90% pasar motor di Indonesia.
Dan Honda jadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar sekitar 77%, sementara Yamaha di posisi kedua sekitar 18%. Nah sisanya Kawasaki dan Suzuki, bahkan pemain kecil lainnya cuma kebagian remah-remah. Tapi dominasi ini nggak lepas dari kontroversi. Kalian ingat kasus kartel Honda dan Yamaha yang mencuat pada tahun 2017? Dua raksasa ini terbukti bekerja sama untuk mengatur harga skuter Matic di kelas 110-125 cc. Nah, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahkan menemukan bukti berupa email dan pertemuan rahasia antara para petinggi kedua perusahaan itu. Akibatnya harga skutik di pasaran jadi nggak masuk akal. Konsumen dirugikan karena harga motor Matic melambung. Denda pun dijatuhkan. Yamaha kena 25 miliar, Honda kena 22,5 miliar. Nah, Honda lebih sedikit karena lebih kooperatif. Dan lucunya, meski udah ketahuan main kartel, mereka ngotot banding sampai ke Mahkamah Agung. Tapi ya akhirnya tetap kalah juga. Dan kasus ini bikin kita sadar kalau selama belasan tahun, pabrikan Jepang mungkin terlalu nyaman. Mereka tahu konsumen Indonesia nggak punya banyak pilihan selain produk mereka. Mereka tahu kalau konsumen Indonesia nggak punya banyak pilihan selain membeli motor mereka. Mau itu harga tinggi, laku. Desain nggak inovatif juga laku. Tapi sekarang, keadaan mulai berubah. Nah jujur di sini WKW kasihan sama Suzuki. Mereka selain desainnya ngotot ngikutin India, mereka juga selalu terkena cipratan karena ulah Honda dan Yamaha. Dan WKW juga berangan-angan bagaimana Suzuki yang dikenal dengan durabilitas yang awet bergabung dengan produk Cina yang terkenal dengan desain dan teknologi yang modern. Salah satu pemain Cina yang bikin gebrakan besar adalah QG Motor. Mungkin banyak yang belum familiar dengan nama ini, tapi QG Motor sebenarnya bukan merek sembarangan. Mereka bagian dari Xianjiang Motorcycle, sebuah perusahaan raksasa Cina yang bahkan memiliki merek Italia yang terkenal, yaitu Yang Mulia Benelli. Mereka juga bagian dari Geely Group, perusahaan besar yang memiliki merek-merek premium seperti Volvo dan Lotus. Yang menarik, QG Motor nggak cuma datang untuk numpang lewat. Mereka benar-benar serius menggarap pasar Indonesia. Salah satu langkah besar mereka adalah langsung membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2025 ini. Langkah ini penting karena menunjukkan komitmen jangka panjang mereka di Indonesia. Mereka juga membawa beberapa model motor yang keren-keren banget. Kehadiran QG Motor ini jelas jadi ancaman serius bagi dominasi merek Jepang. Apalagi belakangan ini merek Jepang mulai kehilangan sentuhan mereka. Honda misalnya sempat menuai kontroversi soal rangka ESAF. Nah, rangka ini diklaim sebagai inovasi yang canggih, tapi malah bikin banyak konsumen khawatir karena laporan kerusakan yang muncul di media sosial. Suzuki juga nggak ketinggalan dalam urusan masalah. Desain motor mereka mulai kehilangan arah karena terlalu ngikutin gaya India, yang jelas nggak selalu cocok dengan selera pasar di Indonesia. Yamaha dan Kawasaki juga punya tantangan mereka sendiri. Meskipun Yamaha masih populer, harga produknya yang semakin mahal membuat banyak konsumen mulai mencari alternatif. Kawasaki yang dikenal dengan motor sport premium juga menghadapi tekanan karena kehadiran motor Cina yang menawarkan fitur serupa dengan harga yang lebih rendah. Kehadiran motor Cina di Indonesia bukan cuma soal QG Motor. Ada juga pemain lain yang ikut meramaikan pasar, seperti Benda Motorcycle, CF Moto, dan Kiwi. Nah, Benda Motorcycle misalnya dikenal dengan desain motor yang futuristik dan spesifikasi tinggi untuk segmen cruiser. Mereka menawarkan produk dengan tampilan premium, tapi tetap ramah di kantong. Di sisi lain ada CF Moto, sudah lebih dulu dikenal di pasar global sebagai merek yang fokus pada motorsport dan adventure. Dengan kualitas yang sudah teruji di berbagai negara, CF Moto sudah duluan agresif di Amerika. Bayangin tuh, negeri Paman Sam aja udah mereka jajal. Dan kini semakin agresif menjajaki pasar Indonesia. Nah, sementara itu Kiwi menawarkan alternatif menarik di segmen skuter retro modern. Desainnya yang stylish dan unik membuatnya jadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin tampil beda. Kehadiran merek-merek ini jelas menambah warna di pasar sepeda motor Indonesia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang selama ini merasa terjebak dalam dominasi merek Jepang.
Masuknya motor Cina ke pasar Indonesia adalah wake up call bagi merek Jepang. Mereka harus berhenti menganggap remeh konsumen Indonesia. Zaman ketika konsumen hanya mencari motor yang awet dan kuat sudah lewat. Memang awet dan kuat didapat pada motor-motor Jepang yang dulu, tapi yang sekarang kalian pasti tahu gimana. Nah, sekarang kita ingin motor yang bukan hanya awet dan kuat, tapi desain modern, teknologi canggih, dan yang paling utama adalah harga yang juga masuk akal. Tapi bukan berarti merek Cina otomatis menang. Mereka juga harus membuktikan bahwa produk mereka nggak cuma murah, tapi juga punya kualitas yang tahan lama. Konsumen Indonesia udah cerdas dan nggak mau lagi tertipu dengan harga murah tapi kualitas abal-abal. Nah, persaingan ini sebenarnya menguntungkan banget buat kita sebagai konsumen. Kalau motor Cina bisa menekan harga dan memaksa merek Jepang berinovasi, kita semua yang diuntungkan. Bayangkan dengan harga yang sama, kita bisa dapat motor dengan fitur lebih lengkap dan teknologi yang lebih canggih. Tapi satu hal yang pasti, pabrik Jepang harus mulai waspada. Kalau mereka terus bermain aman dan mengandalkan nama besar mereka, bukan nggak mungkin motor Cina akan mengambil alih pasar. Jadi, apakah motor Cina seperti Kyuji Motor bakal menggulingkan dominasi merek Jepang? Nah, pilihan ada di kalian. Apakah kalian tertarik beralih ke motor Cina, seperti peralihan handphone Cina, atau masih setia sama merek Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini dan diskusikan dengan teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe WQWEK jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Terima kasih.